NPM 101 201 25. Saya Putri Azhara Utami dengan NPM 101200995. Dan saya Ferdiansyah dengan nomor NPM 101201112. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Susilo Saputro. Nama perusahaan kami PT TR Tamas, bergerak di bidang menyediakan sarana olahraga dan penyediaan peralatannya. Usaha kami bergerak dari tahun 2000 sampai sekarang, alhamdulillah. Sampai saat ini kami punya karyawan sekitar 20 orang. Dan itu pekerja kasar semua, terdiri dari tukang las dan bagian fiber. Penyediaan pekerjaannya penyediaan sarana olahraga panjat tebing dan olahraga di dalam gedung seperti olahraga bela diri, badminton, voli. Itu sarananya kami sediakan, media untuk latihannya. Terus kalau yang lainnya juga bisa. Paling itu aja yang bisa kami utarakan tentang keberadaan perusahaan kami. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mewawancarai tentang perusahaan Bapak yang baru selama ini. Yang akan saya tanyakan, apa pencapaian terbesar Bapak selama membangun usaha ini? Pencapaian terbesar ya bisa membawa perusahaan ini bertahan sampai sekarang. Di masa pandemi pun kami masih bisa bertahan. Pencapaian terbesar kami ya bisa mendirikan sarana olahraga panjat tebing di seluruh Indonesia. Jadi total sudah berapa cabang yang Bapak buat? Kota kali ya, Iya. Berapa kota? Kurang lebih hampir sekitar 75 kota lebih. 75 kota Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Kalau boleh saya tanya, apa tujuan Bapak untuk beberapa tahun ke depan yang akan datang? Mengembangkan usaha lebih maju lagi, mungkin akan mengembangkan usaha yang lain selain di bidang ini. Mungkin akan mencoba usaha yang lain ya? Ya. Dalam membangun usaha ini pasti ada target yang ingin dicapai gitu kan. Nah, bagaimana Bapak memulai usaha ini untuk mencapai target atau tujuan yang bisa dicapai, yang dapat Bapak inginkan untuk tercapai? Salah satunya itu publikasi yang gencar melalui internet yang paling efektif internet untuk saat pandemi ya, online publisher lewat mesin Google itu kan paling mudah. Terus targetnya yang jelas ya lebih baik dari tahun kemarin, tahun 2021. Di saat pandemi kemarin banyak usaha yang mangkrak, tapi alhamdulillah kami masih bisa bertahan sampai saat ini. Ya usahanya untuk ke depan ya targetnya lebih banyak lagi kami berbuat di kota-kota yang lain di Indonesia. Memperbanyak. Iya, memperbanyak. Lalu
kan setiap kinerja pasti ada melakukan penilaian. Penilaian apa? Penilaian terhadap kinerja yang dilakukan Bapak kepada karyawan, misalkan penilaian melalui kinerjanya yang gesit atau tepat waktu. Nah, cara apa yang Bapak lakukan untuk menilai karyawan? Ya, selama ini kami menilainya dari absensi, terus dari target yang diberikan. Misalkan bahwa satu modul atau satu pekerjaan itu harus selesai sebulan, ternyata selesai 3 minggu, kan itu kinerja yang baik. Sementara saya menargetkan itu 1 bulan, selesainya 3 minggu. Rata-rata sih pekerjaan kami sesuai target semua, bahkan melebihi target pencapaian, karena kan ada pemberlakuan jam lembur yang tidak terbatas. Jadi kadang kerjanya 24 jam untuk mencapai target agar tidak dapat teguran dari si pemberi kerja. Tapi rata-rata sih kerjanya bagus. Sesuai target semua. Jadi dapat bekerja dengan baik, bahkan bisa sampai mempersingkat waktu kerja. Iya. Baik Pak, kalau boleh saya tanya, apa faktor yang menurut Bapak karyawan Bapak layak bekerja di perusahaan Bapak? Ya sesuai dengan keahliannya. Pertama, mereka siap bekerja keras. Terus sesuai keahliannya bisa menjaga dirinya, sama bisa mengikuti pekerjaan yang saya berikan. Keahliannya kan keahlian tukang las, keahlian merangkai besi, menghitung besi, memotong besi, itu kan keahlian khusus gitu. Dan mereka ya selain ahli-ahli itu ya ada beberapa yang bukan ahli tapi dididik untuk mendekati ahli. Jadi mereka tuh istilahnya laden gitu ya, membantu para tukang agar lebih cepat bekerjanya gitu Pak. Kalau faktor untuk kan dalam penilaian kerja ini kan ada karyawan yang kayak kinerjanya bagus, ada yang kayak kurang bagus gitu kan. Nah, faktor apa yang bisa dibilang seorang karyawan tuh tidak layak untuk bekerja karena mungkin mereka lalai dalam bekerjanya atau gimana? Ya, yang jelas kan di sini jam kerjanya jam 9 ya. Ada saja udah mengeluarkan 1 orang karena faktor tadi tidak disiplin. Datang seenaknya, pulang juga pengen cepat pulang. 1 kali 2 kali saya biarkan, tapi lama-lama sering begitu ya sudah, tidak, berarti kan tidak bisa memenuhi kriteria yang saya inginkan, kriteria perusahaan yang saya inginkan, jadi dikeluarkan, sudah tidak ada lagi. Jadi yang sekarang itu rata-rata yang kerja di sini tuh pada nginep di sini, jadi kemungkinan tepat waktu, karena kan pada nginep, karyawan jauh-jauh dari luar Bandung semua. Jadi untuk ketepatan waktu mereka pasti tepat karena pada nginep di sini. Kalau yang mengecewakan perusahaan ya saya sudah beberapa kali udah memulangkan, menolak, yang mengeluarkan gitu, mengeluarkan orang dari perusahaan gitu. Biar tidak menular ke yang lain, menular dalam artian menular keburukannya. Kalau menularkan kebaikan lebih baik kan, begitu. Nah, kan di perusahaan Bapak itu ada beberapa bagian seperti yang Bapak bilang, ada las, ada yang fiber itu, kan semuanya tidak mempunyai keahlian itu. Upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan mereka agar mereka bisa mengerjakan itu sesuai
bidangnya masing-masing. Ya, dibimbing sama yang sudah bisa supervisinya, supervisornya, mereka bimbing sampai akhirnya beberapa kali, dan ini nggak lama sih, rata-rata seminggu udah bisa udah mahir gitu dibimbing, karena kalau sering dibimbing dan tingkat kesalahannya sedikit. Jadi cepat Iya. paham ya. Iya, dibimbing sama supervisor yang sudah pada ngerti di bidangnya masing-masing. Baik Pak, kalau boleh saya tahu, Bapak udah berapa lama memulai karir di bidang usaha ini? Kurang lebih lah 22 tahun dari tahun 2000. 22 tahun. Mau 22 tahun ya. Kan udah lumayan lama banget ya Pak ya, 22 tahun ya. Pasti perusahaan tuh nggak akan yang kayak sukses terus gitu, pasti ada jatuh bangunnya kan. Ada. Nah, bagaimana sikap Bapak dalam mengatasi kayak perusahaan lagi jatuh-jatuhnya gitu, apa kayak membenahi SDM-nya atau gimana? Ya, kalau perusahaan saya kan by order ya. Jadi ketika ordernya sepi ya marketingnya yang digenjot untuk lebih masif lagi nawarin produk, karena tulang ujung tombaknya perusahaan ini ya dari marketing. Iya. Terus menambah relasi, menambah kawan di rata-rata ya di dinas pemuda dan olahraga. Ya kemarin juga sempat stuck sekitar adalah setahun, tidak dalam setahun tuh kemarin ada beberapa bulan, sekitar 4 bulan stuck, nggak dapat order. Ya beberapa karyawannya dipulangkan di rumah. Setelah ada order ya dimasukkan, cara mengespesienkan biaya agar kos operasional perusahaan tidak besar ya, jadi mereka dirumahkan dulu. Apakah pernah produk Bapak sudah mengikuti acara besar, misalkan produk yang Bapak jual sudah mengikuti kejuaraan besar? Media yang Bapak jual ini sudah digunakan? Ya sudah, beberapa di kejuaraan nasional, ya rata-rata sih kejuaraan nasional ya. Sudah produk saya sering, malah kalau pekan olahraga daerah sering, terus kejuaraan nasional sering. Banyak lah digunakan selain untuk latihan sama kejuaraan. Adakah pesan dan kesan yang ingin Bapak sampaikan terutama kepada kami yang masih muda ini untuk memulai usaha, agar semangat memulai usaha? Ya pertama, pesan dan saran saya selaku swasta, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Kegagalan salah satu sumber untuk menjadi maju. Jangan cepat menyerah, jangan cepat menjudge bahwa usaha yang kami jalani itu wah udahlah kalah selesai, jangan seperti itu, karena usaha dibangun dari kegagalan itu untuk berusaha untuk menjadi maju. Kalau kita maju terus, kita cepat lengah, ketika dapat masalah kita makin terpuruk. Jadi jangan cepat loyo, jangan cepat mengalah dengan keadaan. Bangun kekuatan di diri sendiri ya. Dengan kondisi saat ini banyak orang yang putus asa ya. Dengan apalagi ditambah dengan pandemi, ekonomi belum mapan, banyak perusahaan juga banyak mem-PHK
karyawan. Dari itu intinya gunakan waktu seefektif mungkin untuk kemajuan sebesar mungkin. Ya, itu paling sarannya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak atas waktu luangnya telah meluangkan waktu untuk kita wawancarai. Semoga perusahaan Bapak terus berkembang dengan lebih baik lagi dan semoga perusahaan Bapak bisa go internasional. Amin. Dan juga berlanjut dalam jangka waktu yang panjang. Amin. Ya, makasih. Ya, terima kasih atas kunjungannya juga. Ya, mudah-mudahan hasil dari wawancara dan riset ini bermanfaat untuk kalian. Ya. Itu aja, makasih. Perkenalkan, nama saya Asep, perusahaan saya Rajutan, nama pabriknya Bilal Collection, Bandung. Kalau berdiri mah udah hampir 30 tahunan lah. Penjualannya ke Shopee online, ya jualan online sama marketplace. Terus grosiran ke Tanah Abang. Bapak, saya mau minta waktunya untuk melakukan wawancara. Yang pertama, pencapaian terbesar apa yang Bapak dapatkan selama membangun usaha? Oh, banyak. Pencapaian saya banyak. Dalam satu, istilahnya ya menafkahi istri, anak-anak saya. Yang kedua, alhamdulillah ada lebihnya lah buat tabungan. Yang ketiganya, istilahnya buat bikin rumah-rumah dikit-dikit lah, sedikit-sedikit buat anak-anak saya gitu. Jadi bisa dibilang juga cukup lumayan dari penghasilannya, bisa menafkahi keluarga dan juga bisa membangun rumah sedikit-sedikit. Iya. Baik Pak, kalau boleh saya tanya, apa tujuan Bapak dalam beberapa tahun ke depan, tujuan dari usaha ini? Kalau tujuan usaha saya, istilahnya ya untuk anak-anak saya yang pertama, buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih, istilahnya lebih besar lagi penghasilan saya lah istilahnya. Ya, yang faktor utama untuk masa depan anak-anak saya. Bagaimana sih Pak cara Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapainya ya kita harus kerja keras lah, istilahnya harus kerja keras, jangan sampai lelet, istilahnya ketinggalan lah, harus mencapai target gitu. Lalu bagaimana cara Bapak menilai karyawan Bapak bahwa karyawan Bapak itu sudah bekerja secara maksimal? Ya, penilaian saya sama yang kerja istilahnya nggak ada masalah ya, bagus semua. Alhamdulillah pekerja saya rajin-rajin semua, nggak ada istilah kata capek apa, tiap hari lembur terus. Alhamdulillah tanggung jawabnya ada gitu. Kalau menurut Bapak, faktor apa yang bisa membuat karyawan Bapak tuh layak bekerja di perusahaan ini? Nggak berpandang usia ya, mau tua mau muda, yang penting gitu. Penilaian saya yang kerja rajin lah. Faktor apa sih yang membuat karyawan Bapak itu tidak layak untuk berada di perusahaan Bapak? Ya kalau tidak layak istilahnya ya yang sakit ya. Kalau orang yang sakit mungkin harus istirahat, nggak layak kerja kan. Kalau yang sehat layak kerja lah. Karyawan Bapak pasti tidak semuanya awalnya bekerja di dunia rajut ini. Upaya yang Bapak lakukan untuk mengajarkan agar mereka paham dan pasti itu seperti apa? Oh, dikasih itu dulu dikasih keterangan dulu supaya dia istilahnya bikin apa-apanya bisa, dan dikasih dulu keterangan gitu. Bikin model gininya kan ada pola-polanya istilahnya. Jadi alhamdulillah pada lancar. Kalau boleh saya tahu,
Bapak udah membangun usaha ini dari sejak kapan? Tahun 97. Bagaimana sih Pak cara Bapak mengatasinya kalau dalam perusahaan Bapak tersebut ada karyawan yang misalkan karyawan tersebut tidak benar gitu kan, atau gimana? Kalau masalah itu istilahnya kita kalau ada masalah ya istilahnya kita harus bisa memecahkan kan, harus bisa memecahkan dalam arti jangan pakai emosi kan, harus ada istilahnya, harus ada jalan keluarnya, harus secara dingin lah, pikiran yang dingin. Kendala apa saja sih Pak yang terjadi pada pengembangan SDM? Kadang-kadang istilahnya dari ukuran ada yang gede, ada yang kecil, nggak sesuai pesanan. Kadang-kadang masalahnya dari situ. Untuk usaha ini, apakah Bapak sudah membuka cabang atau hanya di sini saja? Kalau mau buka cabang belum, insya Allah kedepannya mudah-mudahan ada rezekinya, insya Allah buka cabang. Musim corona seperti ini, apakah usaha Bapak terdampak akan adanya corona? Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan corona ya sedikit masih ada rezekinya. Alhamdulillah. Kalau dalam usaha itu kan ada naik turunnya. Kalau di saat usaha Bapak lagi turun, bagaimana gitu cara Bapak mengatasi masalah ini? Kalau istilahnya turun naik usaha itunya namanya juga usaha ya. Kalau istilahnya kita dalam tuh menurun, saya menghadapi karyawan ya saya bertanggung jawab ya bikin stok lah supaya karyawan jangan berhenti. Tidak ada batasan usia atau syarat minimal pendidikan untuk bekerja di sini? Oh, alhamdulillah nggak ada. Yang penting bisa merajut, udah cukup. Untuk produksi Bapak, pakaian kan tentunya ada sasarannya, remaja, anak-anak atau dewasa? Kalau menurut ukuran saya bikinnya yang anak sama yang istilah anak-anak sekarang ABG. Ya, mungkin usia sekitar belasan tahun lah ya. Iya, 10 tahun ya. 10 tahun ke atas lah. Untuk bahan bakunya terbuat dari apa Pak? Kalau bahan baku tergantung pesanan, ada yang dari katun, ada yang dari akrilik. Akrilik itu dari bahan istilahnya seperti apa, bahan yang halus lah. Itu bahan bakunya kayak benang gitu ya? Benang. Kalau untuk pemasaran penjualannya berupa apa? Kalau penjualan kita lewat jualan online ya, lewat online Shopee, Marketplace, Tokopedia, macam-macam lah. Kalau pusat grosirannya ke Tanah Abang. Pak, kan di dalam dunia online itu pasti banyak yang namanya persaingan ya Pak, bukan hanya Bapak doang yang bikin usaha rajut itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih cara Bapak untuk mengatasi persaingan tersebut gitu kan? Ya, dalam jualan online memang persaingan sangat ketat ya. Cuman kita harus sebisa mungkin lebih murah dari yang lain gitu. Bisa sebisa mungkin ya, orang lain jual 3.000 istilahnya kita 2.500. Tentu dengan kualitas yang baik. Iya, kualitas tetap dijaga, harus yang baik. Masalahnya kalau jualan online itu kelihatan dari penilaian kualitas. Lalu Bapak menjual produk tersebut apa secara satuan, lusinan atau perkodian? Kalau dari online ya tergantung yang pesannya, ada yang 1 piece, ada yang 2 piece, ada yang tergantung yang beli. Kalau grosiran perlu lusinan ada, cuman jualnya ke Tanah Abang, bukan dari online. Untuk harga per piece dan per kodi atau di sini itu berapa? Kalau per piece paling minim kita jual ada yang harga
ya paling minim ya 36.500, ada yang 35, tergantung model lah. Kalau perlu SIM istilahnya, kalau perlu SIM 400 ke atas. Baik Pak, untuk pesan-pesannya ada yang bisa disampaikan untuk generasi muda dalam membangun usaha agar bisa sukses seperti Bapak? Ya, faktor utamanya ya kita harus giat ya. Giat istilahnya adalah giat berusaha, giat belajar. Yang penting kita harus faktor utama giat. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak. Mudah-mudahan usaha yang Bapak bangun semakin sukses lagi. Amin, amin. Bisa membuka cabang seperti yang Bapak harapkan. Amin, amin. Sebelum kami menanyakan beberapa hal tentang sumber daya manusia, bisa dijelaskan terlebih dahulu kedudukan Bapak sama sedikit menjelaskan tentang perusahaan ini. Iya, terima kasih Ferdi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza. Kalau di perusahaan ini saya salah satu foundernya di antara beberapa rekan-rekan yang lain di Teknartis Indonesia ini. Kalau tugas dan peran saya mungkin di dalam perusahaan ini sekarang kebetulan diamanahi sebagai CFO, sebagai Chief Finance Officer lah gitu ya untuk di perusahaan. Pertama, kami akan menanyakan tentang proses manajemen karirnya, Pak. Apa sih pencapaian terbesar Bapak selama menjabat di perusahaan ini? Perusahaan ini sebenarnya ada beberapa tahap ya, jadi transformasi gitu. Sebenarnya dulu sebelum menjadi secara legal perusahaan ini namanya Teknor Indonesia. Dulu itu Teknor Pilar Rahayu. Malahan sebelumnya jadi ada fase jeda dari Teknor Pilar Rahayu, perusahaan yang awalnya bergerak di bidang pertambangan gitu ya. Kemudian jadi perusahaan yang fokus di, terutama sekarang ini yang fokus di bidang mechanical dan electrical, terutama yang mechanical-nya. Mungkin untuk informasi detail produk dan sebagainya ada di situs teknordindonesia.com, bisa diakses. Jadi kalaupun pencapaian saya sebenarnya secara legal perusahaan ini baru didaftarkan 2014 ya, 2014 akhir lah menjelang 2015. Cuman kalau pertanyaan Ferdi tadi pencapaian terbesarnya apa? Saya kira pencapaian terbesarnya perusahaan ini yang tadinya bisnisnya masih as usual, tapi di 3 tahun ke belakang kita mencoba bertransformasi menjadi menyesuaikan dengan tantangan sekarang menjadi perusahaan digital. Nah, perusahaan ini 1 tahun ke belakang sudah mulai beradaptasi, walaupun bisnis modelnya masih bisnis model yang belum sepenuhnya digital, tapi kita sudah berusaha untuk bertransformasi menjadi perusahaan digital. Paling tidak dari sisi supportnya perusahaan ini infrastrukturnya sudah ditopang oleh perusahaan manajemen perusahaan digital. Itu mungkin yang menjadi pencapaian untuk Teknor Indonesia ini. Lalu apa tujuan karir Bapak di beberapa tahun mendatang, Pak? Tentu saja tantangannya sekarang ini karena ini fase ini ya. Sekarang ini semua perusahaan, lini teman-teman juga yang usahanya bisnis as usual menyikapinya, sekarang semuanya didisrupsi. Barang siapa yang tidak beradaptasi dengan perubahan
sekarang perusahaan digital paling tidak basisnya sudah mulai ke digital, saya kira semuanya bakal berjatuhan gitu ya. Jangankan level perusahaan kecil di Indonesia ini gitu, bahkan perusahaan-perusahaan besar, maksudnya dalam hal ini perusahaan yang ditopang oleh pemerintah sekalipun, kalau tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan digital sekarang, saya kira semuanya juga pada sekarat gitu. Jadi apa tantangan ke depannya gitu ya? Ya tentu saja kita harus leading menjadi perusahaan yang bertransformasi dari business as usual menjadi perusahaan yang basisnya digital. Itu mungkin. Bagaimana Bapak dalam memulai perusahaan ini untuk mencapai tujuan atau target yang Bapak inginkan? Ya itu ya, saya hadir menjalani berbisnis, berusaha itu dari retail, dari kecil gitu ya, terus bertahap. Di tengah perjalanan terus beradaptasi sesuai dengan regulasi pemerintah dan lain sebagainya. Kita juga beradaptasi, pemerintah juga lagi bertransisi menuju ke arah digitalisasi. Kebetulan kita ada kesadaran harus beradaptasi dengan tantangan itu. Ya kita menyesuaikan saja sebenarnya dengan perubahan itu. Gitu mungkin Teh Putri. Terus Pak, kan perusahaan ini udah besar lah, udah bertahun-tahun juga. Pasti punya karyawan. Nah, bagaimana penilaian Bapak terhadap karyawan perusahaan Bapak? Nah, tantangan dari digital itu ya, jadi ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi ada peluang dan ada ancaman juga. Peluangnya memudahkan kepada kita untuk berinteraksi dengan SDM. Tapi ada ancamannya kalau SDM-nya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, itu akhirnya ada permasalahan yang di kita. Jadi misalkan gini, perusahaan ini diawali para founding father-nya, para penggagasnya itu rata-rata seangkatan saya. Seangkatan saya itu belum masuk ke generasi milenial. Sementara tuntutannya sekarang digitalisasi itu butuh SDM yang pandai beradaptasi lah dengan perubahan tuntutan milenial gitu. Nah, kita ada lag SDM-nya itu, kalau tadi pertanyaan Ferdi, SDM yang lama yang seangkatan kita untuk beradaptasi dengan tuntutan digital itu kita punya permasalahan. Bahkan untuk mengupgrade pekerjaan sehari-hari, pekerjaan dia, karena udah digital semuanya sebenarnya bisa update lewat aplikasi, lewat handphone gitu ya, mobile, itu agak kesusahan. Beda dengan karyawan yang memang masih baru. Jadi memang dari sisi SDM rata-rata yang menjadi karyawan kita itu ya kalau dari Bandung misalkan, dari sini dari ITB ya, dari Jakarta, yang di Jakarta itu yang dari UKI, yang dari UI gitu ya, teman-teman itu. Nah, kalau yang karyawannya baru itu relatif bisa beradaptasi, yang lama ini yang agak susah. Karena kita digital, sebenarnya perubahan tempat, kebetulan ini kantornya sendiri ada yang di Kabupaten Bandung, ya semacam di sini ini ini office untuk administrasi lah misalkan di sini di Bandung sini. Tapi ada untuk marketing itu yang di Jakarta Barat, ada yang di Tangerang Selatan, ada workshop kita di Bekasi. Ada kantor untuk urusan ekspor impor kita di Cibubur gitu kan. Jadi tempatnya tersebar. Kalau sekarang udah digital itu kita relatif tidak mempunyai permasalahan dari sisi komunikasi. Lag-nya memang di SDM yang lama. Tantangannya mungkin itu.
faktor apa saja sih Pak yang menentukan bahwa karyawan Bapak itu tidak layak gitu kan untuk bekerja di perusahaan Bapak gitu kan, atau dalam kata lain bahwasanya si karyawan itu tidak benar gitu kan? Ya, pertama karena kita bergeraknya terutama sekarang di mechanical gitu kan ya. Jadi mechanical ini memang membutuhkan spesifikasi orang yang menguasai kimia, terus juga menguasai mesin. Nah, orang yang mempunyai spesifikasi seperti itu kan tidak banyak, tapi yang proven, yang bisa bekerja dengan teamwork. Nah, itu kan seleksi ya. Itu akhirnya kalau kita masih mengelola SDM-nya harus menjadi karyawan dan sebagainya, itu kita bermasalah kemarin. Jadi ini sebenarnya lebih kepada strategi perusahaannya, bagaimana menempatkan karyawan yang kalau cukup jadi mitra, mending jadi mitra aja lah. Jadi outsource kita nge-hire gitu. Tapi memang yang bisa menjadi karyawan, tadinya karyawan malah sekarang jadi mitra gitu. Tapi yang tadinya mitra karena dibutuhkan cocok untuk menjadi karyawan malah menjadi karyawan. Gitu Kak Maman. Baik, tadi kan ditanyanya faktor yang tidak layak untuk menjadi karyawan. Nah, sekarang kalau faktor apa saja yang seseorang karyawan dapat dikatakan layak untuk bekerja di perusahaan ini? Yang tadi, yang bisa beradaptasi dengan tuntutan digital. Itu key faktornya yang paling penting. Bahkan ada yang baru, anak-anak teknik. Salah satunya penunjang juga kita itu anak teknik lingkungan ya. Tapi kalau dianya tidak bisa beradaptasi, itu menjadi penghalang buat tumbuh kembangnya perusahaan, pekerjaannya. Lalu ke ini Pak, soal pengembangan SDM. Nah, bagaimana Bapak mengembangkan karyawan-karyawan Bapak agar terus mempunyai kualitas yang maju gitu? Ya kalau sekarang alhamdulillah kan, kalau untuk dunia digital seperti ini, pengembangan SDM kalau untuk upgrade skill kita bisa bekerja sama lah, dan banyak internet itu terbuka gitu. Jadi kita tinggal ngasih grand plan-nya aja, detailnya kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang udah sifatnya online, secara biaya lebih murah, secara accessibility juga sudah tidak terbentur oleh waktu dan tempat. Itu untuk upgrade SDM kita. Baik, kalau dari kan ini udah lumayan lama juga ya perusahaan Pak. Berjalannya kan pasti ada naik turunnya gitu kan. Gimana cara Bapak mengatasi kalau perusahaan lagi masa-masa terpuruknya ataupun kayak pas masa jaya-jayanya gitu, biar nggak lengah gitu perusahaan? Gimana membenahi SDM-nya juga? Perusahaan ini sebenarnya kita memanfaatkan waktu itu karena ada mitra perusahaan asing di Indonesia sini yang tiba-tiba hengkang karena kebijakan di negaranya satu dan lain hal sudah tidak bisa untuk beroperasi di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan, yang Technord Indonesia ini ya. Perusahaan ini didirikan itu sebenarnya untuk menangkaplah peluang itu. Gimana caranya supaya market yang sudah termaintain bisa tetap terus dijalankan gitu. Nah, perusahaan ini hadir. Alhamdulillah dari mulai kita maintenance, berarti kalau ngitungnya dari legalnya aja lah gitu kan ya, dari beberapa tahun kebelakang, dari 2014, 15 awal lah gitu kan ya, 14 akhir, 15 awal.
Kalau year on year pembukuannya kita itu alhamdulillah progres. Walaupun masih kita 2 tahun ke belakang kan mulai ada corona ya. Perusahaan ini di tahun awal corona, yang lain ketika sudah mulai bertumbangan, itu alhamdulillah dari sisi pertumbuhan itu masih naik malahan untuk di tahun pertama. Nah, mulai kerasanya Putri di tahun kedua ini sekarang, tahun ini omsetnya turun. Tahun pertama corona itu kita omsetnya malah naik gitu, tetap nggak terlalu berpengaruh lah. Tahun keduanya sekarang tahun 2021 maksudnya, bukan tahun 2022, itu mulai terasa turun tuh. Ada mulai turun lah. Tapi kalaupun turun sebenarnya ya tadi kembali lagi ke SDM-nya. Salah satunya SDM, kalau dari sisi internal SDM kitanya ada lag untuk beradaptasi, itu satu sisi. Tapi di sisi lainnya, karena seluruh sektor industri kita yang menjadi klien kita itu memang shutdown kan semuanya juga kan. Ya itu berarti kan pengaruhnya bukan hanya dari internal SDM-nya, tapi sebenarnya dari klien-klien kita yang pada shutdown juga usaha. Yang terakhir ini Pak, Ya. untuk pembelajaran atau pesan-kesan untuk semuanya, untuk para yang ingin memulai bisnis itu seperti ingin membuka perusahaan atau ingin bekerja di perusahaan yang seperti Bapak ini, kira-kira apa pesannya Pak? Kalau sekarang kesempatannya buat generasi digital lah. Saya kira untuk generasi Perdi ini lahirnya kan 2000 kesini ya. Perdi siapa? Penti, Sri gitu ya. Itu anak-anak digital. Saya kira anak-anak digital itu harus beradaptasi dengan tuntutan digitalisasi. Jadi pembelajarannya dari saya gimana kalau misalkan mau bisnis. Kalau masih memahaminya bisnis masih old mind, masih bisnis yang konvensional, saya kira ketinggalan. Memang harus bisa melihat bisnis yang bisnisnya sudah basisnya sudah digital gitu. Itu satu ya. Kenapa basisnya digital? Karena sama-sama setelah melihat hasil riset, berbisnis yang konvensional itu butuh waktu relatif lebih lama sebenarnya. Hasil riset itu perlu waktu paling tidak itu 10 tahun. Dengan 3 tahun pertama gugur setengahnya gitu kan. Di 5 tahun pertama permasalahannya keuangan. Di 8 tahun pertama udah gugur hanya tinggal 16%. Tapi di 10 tahun itu hanya tinggal 4%. Dan yang jadi championnya 1%. Entrepreneur itu ujungnya hanya tinggal yang satu, yang pemenangnya satu. Itu yang bisnis model lama. Tapi bisnis digital itu sendiri seperti apa? Semacam yang basisnya startup. Di bisnis startup itu yang gugur sama-sama aja, yang tersisa itu hanya 5%, 95%-nya tuh gugur. Berarti ada kesamaan. Mau setupnya bisnisnya konvensional gayanya, atau bahkan bisnis digital sekalipun yang startup, ujung-ujungnya yang terseleksi itu hanya sekitar 5%. Nah, yang mau menekuni dunia entrepreneur, yang mau terjun berbisnis, bagaimana caranya menjadi pemenang yang 5%, yang 4%, bahkan yang menjadi 1% itu. Cuman rentang waktunya ternyata tidak 10 tahun kayak kalau yang bisnis digital. Kalau kita mau menjadi pemenang, belajarlah dari orang yang punya pengalaman. Coach maksudnya ya, ikut pendampingan, ikut kerja. Kalau mau, nah sekarang di challenge justru kepada yang mau adik-adik lah ya, yang mau kerja. Kerjanya mau cari apa? Tergantung niat. Kalau kerjanya memang mentalitasnya jadi karyawan, ya berarti kan jadi karyawan saja. Tidak mempunyai cita-cita untuk mendirikan perusahaan. Tapi kalau niat dari awalnya bekerja itu memang untuk kemandirian, untuk punya perusahaan sendiri, itu beda. Jangankan dibayar, bahkan dia kerja harus membayar sekalipun dia mau gitu. Seperti contohnya orang luar
yang pengen mengetahui bikin perusahaan di Indonesia, banyak ceritanya lah gitu ya, itu yang jadi inspirasi. Bahkan dia untuk memulai usahanya di Indonesia, daripada dia bekerja langsung men-set up perusahaannya, kan dia belum tahu nih market di Indonesia. Dia tuh sampai melamar menjadi karyawan di perusahaan orang lain, jadi supir malahan. Tapi begitu dia jadi supir, kerjanya dia bisa memahami apa yang dilakukan salah satu bos perusahaan di Indonesia. Setelah lama dia memahami, kemudian dia membuka usaha di Indonesia. Jadi pekerjaan dan entrepreneur, kemandirian itu ada benang merahnya. Tergantung kitanya bekerjanya memang hanya untuk bekerja saja, atau bekerjanya yang memang ada cita-cita untuk bisa mendirikan perusahaan sendiri. Kan itu dikembalikan lagi kepada pilihan kita masing-masing. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya, telah memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Semoga perusahaan Bapak lebih maju lagi, lebih baik lagi.